Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih jasadana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyarul muslimin yang muliakan oleh Allah Azza wa Jal, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka melalaikan diri atasnya, yaitu selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, tahukah kita manfaat daripada zikir? Tahukah kita manfaat daripada doa yang akan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala? Wallahi, demi Allah, dia merupakan manfaat yang besar. Wallahi, dia merupakan faedah yang begitu banyak, maslahat yang begitu agung yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Kita perhatikan ma'asyarul ikhwah, peperangan-peperangan di zaman dahulu dimenangkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Padahal jumlah mereka minoritas, jumlah mereka sedikit. Andaikan kemenangan hanya berpatok kepada jumlah personil peperangan ketika itu, kekuatan peperangan ketika itu, senjata yang digunakan untuk berperang, kaum muslimin akan kalah, kaum muslimin akan hancur, tidak mendapatkan kemenangan, karena jumlah mereka minoritas, jumlah mereka sedikit, tetapi mereka memiliki kekuatan, memiliki senjata yang lebih kuat daripada senjata-senjata secara zahir itu, yang lebih kuat daripada senjata pedang, yang lebih kuat daripada senjata tombak atau yang semisal dengannya. Itulah kekuatan senjata zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mesti bertanya, ma'asyarul muslimin yang muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ikhwani wa akhwati fillah. Hidup di akhir zaman, berbagai macam musibah terjadi, berbagai macam kemudaratan, keburukan yang kita saksikan di hadapan kita, di samping kita, di belakang kita, di mana-mana kita saksikan. Maukah kita ma'asyiral ikhwah dilindungi oleh Allah Jalla wa Ala dari itu semua, dijaga oleh Allah Jalla wa Ala dari itu semua? Selalulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika berperang bersama para sahabatnya, tahukah kita peristiwa perang Badar? Berapa jumlah kaum muslimin dan berapa jumlah orang-orang kafir melawan kaum muslimin? Jumlahnya begitu besar daripada orang-orang muslimun, daripada kaum muslimin. Senjatanya begitu lengkap, kaum muslimin tidaklah ada persiapan yang signifikan karena tujuannya bukan untuk berperang. Namun kemenangan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW di malam terjadinya perang Badar, di malam terjadinya peperangan itu, Nabi SAW mengangkat tangannya, yamuddu yadayhi ilas sama, membentangkan tangannya ke langit. Ketika Abu Bakar melihatnya, hasbuk ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Nabi menurunkan kedua tangannya, kemudian Nabi mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan kalah. Pada peperangan ini mereka akan kalah dan mereka akan lari terberit-berit. Shadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemenangan pun diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa senjata orang-orang yang beriman. Doa senjata orang-orang yang beriman. Berpatok kepada kekuatan, kepada jumlah. Memang jumlah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, selalu minoritas ma'asyarul muslimin. Sekiranya kemenangan dipatok terhadap jumlah, mayoritas akan mendapatkan kemenangan, minoritas akan kekalahan, akan kalah kaum muslimin selalu, tidak akan mendapatkan kemenangan. Tapi kemenangan tidaklah dipatok kepada itu semua. Tetapi ketika seorang muslim, kaum muslimin selalu mengandalkan senjata yang sesungguhnya adalah doa kepada Allah Jalla wa Ala, Allah akan berikan mereka kemenangan. Hidup di akhir zaman ma'asyarul ikhwah perlu kita tanyakan diri kita masing-masing. Berbagai macam musibah, keburukan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maukah kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan ini? Berdoalah selalu kepada Allah Jalla wa Ala.
Jangan pernah ditinggalkan doa, ma'asyarul ikhwah. Doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Zikir yang diajarkan oleh Nabi juga demikian. Jadikan zikir yang diajarkan oleh Nabi sebagai perisai, pelindung bagi kita. Sesuatu yang akan menjaga kita biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Salah satu zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu zikir keluar rumah. Kita perhatikan bagaimana pentingnya kita menjaga zikir ini, ma'asyarul ikhwah. Bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala dengan zikir ini. Barang siapa yang keluar rumah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, lalu dia mengatakan, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ucapan yang begitu ringan, zikir yang begitu ringan diucapkan oleh seorang, akan tetapi ringan pula lah jiwa ini meninggalkan atau melupakannya. Betapa banyak orang keluar dari rumah tidak memperhatikan zikir ini, padahal ini penjagaan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya, ma'asyarul ikhwah. Betapa banyak keburukan terjadi di luar sana. Ketika seorang mengucapkan zikir ini, kata Nabi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kecuali dikatakan kepadanya, malaikat berdoa untuknya. Hudita, wuqita, kufita. Semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat mengatakan, mendoakan orang ini yang keluar dari rumah, yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, karena dia mengerti semuanya di tangan Allah Jalla wa Ala. Dia tidak menyandarkan dirinya kepada dirinya, akan tetapi dia sandarkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala yang memegang segala urusan, di tangannya segala urusan. Lalu dia kembalikan urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Malaikat mengatakan kepadanya, Hudita, semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa Ala. Petunjuk di dalam hadis ini dunia dan akhirat. Uqita, semoga engkau dijaga oleh Allah Jalla wa Ala di alam luar sana, ma'asyarul muslimin. Betapa banyak keburukan-keburukan, sesuatu yang tidak baik yang akan menimpa manusia. Tetapi ketika seseorang berdoa, didoakan oleh malaikat, semoga engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufita, semoga engkau diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ma'asyarul muslimin, al-musyahidin al-musyahidat, ketika doa malaikat ini dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, betapa nikmatnya hidup seseorang. Ketika dia keluar dari rumah, dirinya selalu dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa Ala. Dicukupkan sesuatu yang dia inginkan. Diberikan penjagaan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara doa yang dianjurkan, diucapkan oleh seorang muslim, doa di pagi hari dan di sore hari. Dia ucapkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tidaklah seseorang mengucapkan doa-doa ini, ma'asyarul ikhwah, melainkan dia akan dijaga dari segala keburukan. Lam yadurruhu syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan ditimpa oleh keburukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, sampai di mana basahnya lisan kita berzikir, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai di mana hati kita diterangi oleh zikir. Sampai di mana jiwa kita dijaga oleh Allah Jalla wa Ala karena zikir yang selalu kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan pernah kita tinggalkan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Hidup di akhir zaman, berbagai macam musibah, keburukan, sesuatu yang tidak baik yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Berlindung kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk keburukan dengan senjata yang telah Allah bekali kita sebagai seorang mukmin, yaitu senjata doa, zikir-zikir. Ucapkan zikir di pagi hari, di sore hari, begitu keluar dari rumah, ketika kita hendak tidur, ketika bangun dari tidur, ketika kita masuk ke dalam pasar, ketika kita masuk ke dalam satu kampung, sudah ada semuanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ucapkan itu semua, ma'asyiral ikhwah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar kita istiqamah di atas doa dan zikir kepadanya. Dengannya kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.